Definisi Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom semua. Di tahun integritas ini kita perlu belajar untuk memiliki kemurnian atau kesucian hati. Di dalam Mazmur 24 ayat 4, salah satu pengertian integritas adalah bersih tangan dan murni hati, yang artinya tidak adanya motivasi yang salah di dalam orang tersebut, alias bersih. Dan jika kita ingin belajar tentang kemurnian atau kesucian hati, kita harus belajar dari ahlinya, yaitu Tuhan Yesus, the man of integrity. Ada ungkapan yang mengatakan, jika kita ingin belajar, belajarlah dari ahlinya. Artinya, kita harus totalitas dalam belajar dan belajar dari mereka yang tidak hanya menguasai teori, tetapi juga telah mempraktekkan dan menghidupi yang diajarkannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa Yesus adalah guru agung dan teladan kita dalam hal kesucian hati. Mari kita belajar bersama beberapa teladan dari kehidupan Yesus mengenai kesucian hati. Yang pertama, Yesus tidak memiliki motivasi yang salah. Di dalam Matius 4 ayat 1-11, Yesus membuktikan dirinya bukan melalui kehebatan pelayanan, tetapi dari ketaatan, firman, dan perintah Tuhan saja. Setelah Yesus selesai berpuasa 40 hari, iblis mencoba Yesus dan melontarkan kata, "Jika engkau anak Allah," sebanyak 2 kali, di mana iblis seolah-olah menggoda Yesus untuk membuktikan dirinya sebagai anak Allah. Tetapi Yesus tidak berusaha membuktikan dirinya dengan mengikuti kehendak iblis, melainkan dengan menunjukkan ketaatannya kepada perintah Allah di dalam firman Tuhan. Mengikuti teladan Tuhan Yesus dalam hal kesucian hati artinya kita tidak memiliki motivasi untuk membuktikan diri melalui kehebatan pelayanan kita atau bahkan berusaha lebih menonjol dibandingkan Tuhan Yesus sendiri. Marilah kita menunjukkannya melalui ketaatan kita akan perintah dan kehendak Tuhan. Selain itu, di dalam Matius 9 ayat 35-36, dengan sangat jelas terlihat bahwa motivasi Tuhan Yesus dalam pelayanan adalah belas kasihan akan jiwa-jiwa yang lelah dan terlantar, seperti domba tanpa gembala. Jadi, apa motivasi pelayanan kita? Ingin terkenal, kekayaan, penghargaan, atau pengakuan dari orang lain? Mari kita cek motivasi pelayanan kita dengan kembali pada teladan Tuhan Yesus. Kita juga dapat belajar dalam Matius 10 ayat 7-8, di mana Yesus memperingatkan bahwa kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Murid-murid Yesus diperingatkan untuk tidak mencari keuntungan dari kuasa yang mereka miliki untuk mengadakan berbagai mujizat. Semuanya harus dilakukan cuma-cuma untuk menunjukkan sifat Injil Kerajaan, yaitu anugerah yang diberikan secara cuma-cuma. Kita tahu bahwa perbuatan baik Kristus untuk kita adalah cuma-cuma, sehingga seharusnya kita juga berbuat baik kepada orang lain dengan cuma-cuma. Selanjutnya, teladan Yesus yang kedua dalam hal kesucian hati adalah fakta bahwa Yesus tidak mencari pujian bagi diri sendiri. Salah satu bagian dari khotbah Tuhan Yesus di bukit dalam Matius 6 ayat 1-7, ia mengajarkan tentang hal memberi sedekah dan berdoa. Yesus mengingatkan supaya sedekah, doa, dan ibadah kita cukup Bapa kita di surga saja yang mengetahuinya. Ajaran Yesus ini sangat kontras dengan yang biasa dilakukan orang-orang munafik yang melakukan hal-hal tersebut supaya dilihat dan dipuji orang lain. Hal yang menarik juga dapat ditemukan dalam Matius 9 ayat 30-31. Saat Yesus berkata, "Jagalah,
supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini. Di situ, Yesus berpesan dengan sangat jelas kepada mereka yang telah disembuhkan untuk tidak mempromosikan dirinya. Tapi, karena apa yang mereka alami menimbulkan sukacita dan rasa syukur yang berlimpah, seketika masyhurlah nama Tuhan Yesus di seluruh daerah itu. Hal ini mengingatkan kita bahwa promosi dan pujian tidak perlu dicari. Janganlah pelayanan yang kita lakukan adalah demi mengejar pujian dari mereka yang kita layani. Kita juga dapat belajar bahwa pengagungan dan penghormatan datangnya dari orang lain, bukan diri sendiri. Dalam Matius 17 ayat 9, Petrus, Yakobus, dan Yohanes menjadi saksi keistimewaan pribadi Yesus. Ketika Yesus dimuliakan, bahkan dikunjungi oleh Musa dan Elia. Yesus bisa saja menyuruh ketiganya memberitakan peristiwa tersebut kepada orang-orang Yahudi dan ahli Taurat sebagai legitimasi berita kerajaan Allah yang Yesus sampaikan sebelum ia wafat, sehingga dirinya dipuji dan memperkecil penolakan para ahli Taurat. Tetapi Yesus tidak melakukannya. Teladan Tuhan Yesus yang ketiga dalam hal mengampuni kesalahan dan dosa. Di dalam Alkitab, Tuhan Yesus mengajarkan tentang kasih, di mana salah satu implementasinya adalah dalam hal pengampunan. Matius 5 ayat 38-48 mengajarkan agar kita jangan melawan orang yang berbuat jahat kepada kita, serta memberikan lebih dari apa yang dituntut oleh orang lain. Mau memberikan pinjaman, bahkan mendoakan mereka yang menganiaya. Dengan jelas Yesus mengajarkan kita untuk mengampuni tanpa batas. Semua hal ini telah dijalani Tuhan Yesus dan menjadi praktek hidup bagi kita. Ia melalui segalanya, mulai dari vonis hukuman tanpa bukti, penghinaan dan aniaya, sampai pada puncaknya yaitu penyalipan. Namun, walaupun demikian, kita tahu di dalam Lukas 23 ayat 34, Tuhan Yesus tetap berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Mengampuni kesalahan orang-orang yang bersalah kepada kita akan membuat kita senantiasa memelihara kesucian hati. Dan di tahun 2021 ini, marilah kita ikuti teladan Tuhan Yesus sebagai the man of integrity dalam hal kemurnian atau kesucian hati, dengan memiliki motivasi yang benar, tidak mencari pujian bagi diri sendiri, dan mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya yakin dan percaya kita semua dalam keadaan yang baik malam hari ini. Karena kasih setia Tuhan begitu bagi setiap kami. Amin. Mari saya mau ajak kita semua menaikkan pujian bagi Tuhan. Haleluya.
Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Buat setiap yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, buat setiap kondisi yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami tahu Tuhan, setiap musim akan selalu berganti Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, satu yang pasti Tuhan, musim apapun itu, kondisi apapun itu, situasi apapun itu Tuhan, Engkau bersama-sama dengan kami Tuhan. Karena kami percaya Engkau memberkati kami. Kami percaya Engkau melindungi kami ya Bapa. Biarlah pada hari ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami Bapa. Engkau yang menjamah setiap hati kami. Engkau yang melihat Tuhan setiap kedalaman hati kami ya Bapa. Biar kiranya hari ini Tuhan, hari ini adalah hari perjumpaan dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyayangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Mari sama-sama katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari sama-sama kita renungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mungkin saat-saat ini kita sedang mengalami pergumulan, kita sedang mengalami sesuatu yang rasanya sulit untuk dilewati. Tapi saya mau bilang, untuk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya, maka kita sebagai anak-anak Tuhan, tentu Tuhan akan mengasihi kita. Dia tidak akan membiarkan kita sendiri berjalan dalam kesulitan. Mari Bapak Ibu, sama-sama kita sembah Dia lebih lagi. Musim akan selalu berganti. Amin Tuhan. Kasih Tuhan tetap abadi, Tak akan berubah, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. mari sama-sama katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. katakan dengan lembut, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. mari sama-sama kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita mau sembah Dia, Raja segala raja, Bapa yang setia, Allah Immanuel. Kau yang bersama-sama dengan kami Tuhan. Syaralabat, hayaralabat, syaralabat, papa, 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 papa.
Mari sama-sama kita sembah Dia lebih lagi. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Kiralah basyara la ba 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 ba. Kiralah basyara la ba 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 ba. Kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Mari Bapak Ibu angkat tangan kedua Bapak Ibu, mari sama-sama kita sembah Dia Raja segala Raja. Biar Roh Kudus tercurah atas setiap anak-anak Tuhan. Roh Kudus tercurah, mujizat tercurah, yang sakit disembuhkan. Mujizat terjadi Tuhan. Pentakosta ketiga terjadi Bapa. Biar Roh Kudus tercurah, tercurah, tercurah. Bagimu namamu Yesus, kemuliaan hanya bagimu. Kami tahu Tuhan, Roh Kudus tercurah Tuhan untuk setiap Tuhan anak-anak-Mu Bapa. Jamah Tuhan, jamah Tuhan. Tuhan, bahwa waktu-Mu adalah yang terbaik untuk kami Tuhan. Rencana-Mu adalah rencana yang paling indah untuk kami Tuhan. Sebab Engkau yang mengerti kami Tuhan. Sebab Engkau yang mengetahui rancangan-rancangan yang terbaik Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau dahsyat buat kami. Kami tidak mau Tuhan menuntut
berdasarkan waktu kami Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan, waktu-Mu tepat, rencana-Mu tepat buat hidup kami Tuhan. Untuk apapun yang terjadi saat ini kami mau katakan, Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah yang dahsyat. Kami mau mengucap syukur buat sesuatu Tuhan, buat segala sesuatu yang Engkau kasih untuk hidup kami Bapa. Haleluya. Haleluya. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Sekali lagi katakan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Amin. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, amin Tuhan, percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi dengan lembut katakan, waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saya minta Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah
bersama dengan keluarga kita. Kita mau menyembah Tuhan lebih lagi. Kita mau angkat kedua tangan kita. Kita mau katakan bahwa waktu Tuhan adalah yang paling tepat. Waktu Tuhan adalah waktu yang paling terbaik. Mari Bapak Ibu kita sembah Dia. Kita sembah Dia melalui setiap lagu-lagu pujian. Haleluya. Mari sama-sama angkat kedua tangan Bapak Ibu Saudara, katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya. Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari sama-sama kita akan beri kemuliaan bagi Tuhan. Shalom Bapak Ibu sekalian, anak-anak muda, anak-anak sekolah minggu. Kita berjumpa kembali di dalam kebaktian online di bulan Februari di tahun 2021. Saya berdoa berharap semuanya di dalam kondisi yang baik, sehat, berbahagia, bersemangat terus di dalam Yesus Kristus Tuhan. Nah mari sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya ajak semuanya kita berdoa bersama-sama. Kembali kami mengucapkan syukur Tuhan buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu, buat perlindungan Tuhan buat kami semua, sehingga kami boleh ada seperti kami ada pada hari ini. Tuhan, biar Tuhan Kau berbicara bagi setiap kami, Kau menuntun setiap kami Tuhan, untuk kami berjalan di dalam kebenaran firman-Mu, di dalam tuntunan-Mu Tuhan, sehingga kami akan melihat perbuatan Allah, pertolongan Allah yang nyata di dalam hidup kami ini Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apa ini Tuhan, mampukan hamba-Mu untuk bisa menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu dan juga setiap kami Tuhan, urapi Tuhan. Dan saat ini dengan otoritas daripada Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami patahkan setiap siasat manusia dalam nama Yesus, dan kami merumbuhkan setiap kubu-kubu yang didirikan oleh keangkuhan, kesombongan manusia untuk menghalangi pengenalan akan Allah. Saat ini kami rumpuhkan di dalam nama Yesus, dan kami mau tawan segala pikiran, dan kami mau taklukkan di bawah kaki-Mu Tuhan. Biar Roh Kudus yang berkuasa berdaulat sepenuhnya atas pikiran hati kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Nah Bapak sekalian, kita bersyukur kita dituntun oleh Tuhan memasuki tahun 2021 ini bicara tentang tahun integritas, tahun integriti. Ini sesuatu yang sangat penting untuk semua kita mengetahui betapa pentingnya untuk kita ini memiliki integritas di dalam hidup kita ini, supaya hidup kita menjadi terang dan garam, bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Nah pada bulan Februari ini, mari setiap kita ini mau belajar tentang salah satu bentuk integritas, bicara tentang ketaatan atau obedience. Ya, ketaatan ini sangat penting. Ini merupakan salah satu karakternya Tuhan Yesus. Nah, kenapa sangat penting saya katakan? Pertama sebagai karakter Tuhan Yesus, tapi kita juga harus tahu bagaimana bahwa manusia pertama jatuh di dalam dosa karena ketidaktaatan. Nah, sekali kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian pasal kedua ayat yang ke-16, itu dikatakan, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu
janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari kau memakannya, pastilah kau mati, dikatakan. Jadi ada perintah Tuhan yang mengatakan melarang untuk Adam dan Hawa ini yang waktu itu hidup di dalam hal yang baik ya di Taman Eden untuk tidak memakan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Nah, kita tahu Bapak sekalian bahwa karena tipu daya iblis yang waktu itu berupa ular, maka Hawa dan Adam melanggar, artinya perintah Tuhan ini. Mereka tidak taat untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, jadi kita melihat dosa pertama yang dilakukan manusia itu ketidaktaatan ini. Nah, apa akibat daripada dosa ini? Sekarang tentunya manusia pertama kehilangan kemuliaan Tuhan, lalu terputus hubungannya dengan Tuhan, lalu menderita, ya, sakit penyakit, susah untuk cari penghasilan dan segalanya, lalu juga mengalami yang dikatakan kematian jasmani, rohani, bahkan kematian yang kekal. Nah, Bapak sekalian, dosa ketidaktaatan ini kita melihat membuka dosa yang lain. Ya, setelah dosa ketidaktaatan kita lihat ya bagaimana anak-anak daripada Adam dan Hawa, ya, Kain dan Habel. Ya, Kain membunuh adiknya sendiri. Jadi ada dosa pembunuhan. Dan kita melihat terus dosa berkembang. Ya, dosa ada yang dikatakan dosa penyembahan berhala, kesombongan, lalu membenci, dan segala macam itu masuk di dalam kehidupan manusia. Nah, saudara lihat dikatakan di dalam Roma pasal ke-5 ayat 19. Saudara lihat akibat dosa ketidaktaatan daripada Adam dan Hawa ini membawa dampak bagi semua umat manusia yang ada di muka bumi ini. Dikatakan di dalam Roma pasal ke-5 ayat 19, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, dikatakan. Siapa ketidaktaatan satu orang? Itu Hawa dan Adam. Semua orang telah menjadi orang berdosa. Saudara saya ini, ya, kita jadi orang berdosa karena kita memiliki dosa asal dari nenek moyang kita, Adam dan Hawa. Dan juga termasuk juga dosa kita pribadi. Jadi saudara lihat dampak ketidaktaatan itu besar di dalam kehidupan manusia, ya, sehingga menyebabkan dikatakan Alkitab semua manusia sudah jatuh dalam dosa, kehilangan kemuliaan Allah, dan upah dosa itu maut, kematian yang kekal. Nah, itu sebabnya Bapak sekalian kita melihat bahwa manusia sudah jatuh dalam dosa, ada kematian kekal menanti. Tetapi firman Allah berkata, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, maka dia mengutus putra yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, kita lihat sekarang tentang apa yang Tuhan Yesus kerjakan di dalam karya penyelamatan umat manusia yang sudah jatuh di dalam dosa ini. Dan dalam Filipi pasal kedua ayat yang ke-8 dikatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya, dikatakan, dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertepuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, Bapak sekalian, jadi Tuhan Yesus datang ke muka bumi ini, ya, menjalankan satu karya penyelamatan yang agung, yang sangat luar biasa. Nah, dikatakan Tuhan datang ke muka bumi ini, dia dikatakan merendahkan dirinya, ya, meninggalkan segala kemuliaannya, kebesarannya, keilahiannya untuk jadi seorang manusia yang lahir di tempat yang paling hina, ya, di kandang domba. Dan Bapak sekalian, perjalanan Tuhan Yesus ke depan Tuhan Yesus itu seperti roh ada
skenario yang sedemikian rupa, ada roadmap-nya, bagaimana dia harus menjalani segala sesuatu. Nah, Bapak sekalian, ada satu yang menarik dikatakan bahwa Yesus taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, ini satu pelajaran yang kita mau belajar dari tokoh yang sangat luar biasa, the man of integrity, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dia lahir di muka bumi ini, menjalankan apa yang menjadi kehendak Bapa sejak dia lahir sampai dia mati di kayu salib. Itu tidak pernah Tuhan Yesus tidak taat, tetapi dia taat sepanjang hidupnya sebagai manusia di muka bumi ini. Dan itulah menjadi contoh buat setiap kita, untuk kita taat kepada Tuhan, tidak hanya sebatas waktu-waktu tertentu, tetapi sepanjang hidup kita, ya, sampai kita selesai tentunya hidup kita di muka bumi ini. Nah, di dalam Roma pasal kelima ayat 18, Rasul Paulus juga menekankan ini, ya, bicara tentang ketaatan. Sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain, kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan oleh perkataan dan perbuatannya. Saudara lihat bahwa Rasul Paulus mendapat tugas dari Tuhan untuk membawa bangsa-bangsa lain untuk bertobat, menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi tentunya itu untuk menjadi bangsa yang hidup dengan taat, ya, baik dengan perkataan dan perbuatan. Nah, saya mau waktu itu saya cari tahu tentang apa sih arti taat ini, ya, ketaatan. Nah, di dalam bahasa Indonesianya, taat itu kamus bahasa Indonesia dikatakan senantiasa tunduk. Senantiasa tunduk. Tidak hanya waktu-waktu tertentu, tetapi dikatakan senantiasa tunduk kepada Tuhan, pemerintah, dan sebagainya. Yang kedua, ketaatan atau taat itu bicara tidak berlaku curang. Yang ketiga dikatakan taat itu bicara orang yang hidupnya saleh atau kuat beribadah. Ya, jadi ketaatan itu tentunya adalah melakukan, artinya tunduk, melakukan senantiasa apa yang diperintahkan oleh Tuhan seumur hidupnya. Nah, di dalam kata Ibrani, ya, taat itu bicara shema, memiliki makna taat. Ketaatan adalah sikap tunduk kepada wewenang, menjalankan apa yang diperintahkan, mematuhi apa yang dituntut, atau menjauhkan diri dari apa yang dilarang. Itu bicara tentang taat atau ketaatan. Nah, ketaatan itu ada yang mendefinisikan juga dengan sukacita menjalankan petunjuk perintah seseorang yang bertanggung jawab atas kita. Atau yang kedua dikatakan tunduk pada ketentuan aturan perintah otoritas. Nah, ini yang kita harus miliki sebagai orang-orang yang percaya, orang-orang Kristen. Karena orang Kristen hidupnya tidak taat kepada perintah Tuhan, ya, saya percaya itu bukan orang Kristen yang sungguh-sungguh. Dia tidak akan bisa menjadi terang dan garam. Dia tidak akan menjadi role model, menjadi contoh bagi orang lain. Tetapi setiap daripada kita ini ya harus betul-betul menjadi orang-orang yang taat senantiasa. Nah, sampai Tuhan Yesus berkata begini. Di dalam Yohanes pasal ke-14-15, saudara perhatikan Bapak sekalian, ya, bagaimana ketaatan ini penting, karena Tuhan Yesus berkata begini, jikalau kamu mengasihi aku, jikalau kamu mengasihi aku, kata Tuhan, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi artinya seseorang yang dikatakan mengasihi Tuhan bukan hanya dia
bisa doa, bisa muji jemaat Tuhan, bisa punya waktu yang banyak, tetapi bagaimana kehidupannya? Apakah dia menjadi pelaku firman? Ya, apakah dia menghidupi firman itu senantiasa atau tidak? Dan sebab itu Tuhan Yesus katakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ini garis bawahi Bapak sekalian untuk kita renungkan bersama-sama. Memang bukan sesuatu yang mudah, ya. Mudah untuk dikatakan, memang susah di dalam praktek, tetapi bukan sesuatu yang juga tidak mungkin untuk kita lakukan. Karena kalau Tuhan memerintahkan, saya percaya kita ini pasti sanggup, tentunya dengan pertolongan Roh Kudus, ya. Nah, ketaatan ini penting karena apa? Ketaatan ini Bapak sekalian, ini membawa kita kepada sesuatu yang luar biasa tentunya. Kita lihat waktu manusia di Taman Eden, sebetulnya hidup mereka dipenuhi, apa yang mereka perlukan semuanya tersedia. Tetapi waktu ketidaktaatan itu terjadi, maka mereka hidupnya susah, ya, hidupnya merana, hidupnya menderita. Nah, di dalam Yosua pasal pertama, ya, dikatakan begini, Yosua pasal pertama ayat 8 dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai, dikatakan, ya, bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kalau saudara baca di dalam Ulangan pasal 28, ya, pertama itu bicara tentang berkat. Dikatakan, aku memperhadapkan engkau kepada kehidupan dan kematian, kepada berkat dan kutuk. Nah, kalau kita menerima berkat, mau menerima sesuatu yang baik, dikatakan kita harus mendengar perintah Tuhan dan melakukan dengan setia. Nah, di dalam Yohanes pasal ketiga atau 36, Tuhan Yesus berkata begini, barang siapa percaya kepada anak, ia memperoleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa dikatakan tidak taat kepada Allah, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Jadi seseorang akan memperoleh kehidupan yang kekal, memang waktu dia bertobat terima Yesus, tetapi dia di dalam hidupnya itu harus taat kepada anak, kepada firman Tuhan Yesus, kepada Yesus sendiri. Supaya apa? Kita tentunya menyelesaikan perkara hidup kita di dunia ini dengan baik, ya. Kita menyenangkan hati Tuhan, menjadi berkat, menjadi terang bagi banyak orang, dan kita masuk di dalam tentunya kehidupan yang kekal. Nah, ada beberapa quote yang saya ambil di sini dari bicara tentang ketaatan, sesuatu yang baik Bapak sekalian, supaya kita juga juga bisa semakin memahami betapa pentingnya ketaatan. Ya, dikatakan there will be no peace in any soul until it is willing to obey the voice of God. Jadi seseorang akan menerima damai sejahtera di dalam jiwanya, ya, di dalam rohnya, itu kalau kita hidup taat akan perintah Tuhan. Kalau kita tidak melakukan, tentunya nggak ada damai sejahtera dalam hidup kita. Nah, lalu dikatakan juga faith and obedience come first, then God answer prayer. Jadi dikatakan iman dan ketaatan itu harus yang pertama-tama. Karena kita tahu iman tanpa perbuatan mati. Kalau kita cuma percaya, kita tidak menjadi pelaku firman, mati, nggak ada artinya Bapak sekalian. Tetapi dikatakan faith and obedience come first, then God answer prayer. Jadi waktu kita artinya memiliki iman, lalu kita taat kepada firman-Nya, maka apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi doa kita, apa yang menjadi keinginan kita, pasti akan dijawab oleh Tuhan. Nah, lalu Bapak sekalian, dikatakan obedience to God must never be delayed. Artinya ketaatan itu kepada Tuhan tidak boleh ditunda-tunda. Ya, saya pernah mengalami ada perintah Tuhan, saya tunda-tunda. Hasilnya apa? Hasilnya merugikan. Saya bersyukur, saya minta ampun sama Tuhan, lalu saya berjalan kembali seperti apa yang Tuhan perintahkan, dan Tuhan pulihkan, Tuhan berkati, saya berlimpah-limpah. Ketaatan tidak bisa dilakukan hanya 99%
0,9%, tetapi mesti 100% ya dilakukan secara tuntas, tidak ditangguh-tangguhkan. Lalu dikatakan begini, ya, ada lagi quote yang mengatakan, obedience to God is an expression of our love for God. Jadi ketaatan itu bicara tentang ekspresi cinta kita kepada Tuhan. Jadi Bapak sekalian, tidak hanya kita muji nyembah Tuhan, tidak hanya berdoa baca Alkitab, tetapi bicara tentang mengikuti, melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Itu merupakan satu ekspresi, satu tanda bahwa kita mengasihi Yesus Kristus Tuhan tentunya. Nah, mari Bapak sekalian, saya mau ajak Bapak sekalian tentang apa yang Tuhan ajarkan buat kita semua, bicara tentang ketaatan ini. Nah, saudara, kita tahu bahwa yang pertama tentunya kita harus taat kepada Bapa di surga, kepada Tuhan. Tuhan mengajarkan ini. Nah, kita lihat dari satu kisah bagaimana waktu Tuhan Yesus datang ke Yohanes untuk dia minta dibaptis. Ya, di dalam Matius pasal ketiga ayat 13 yang dikatakan, maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia. Katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Nah saudara, memang kita bisa melihat Tuhan Yesus adalah firman yang hidup, yang jadi manusia. Dia adalah Tuhan dan juga manusia 100%. Dia datang kepada manusia yang namanya Yohanes, bisa dibaptis. Saudara bisa bayangkan bagaimana Yohanes pasti gemeteran, pasti takut, karena dia tahu dan dia pernah berkata, yang datang kemudian lebih berkuasa daripadaku, aku tidak, artinya tidak layak untuk membuka kasutnya Tuhan Yesus saja tidak layak. Nah, ini Tuhan Yesus datang untuk dibaptis oleh Yohanes. Ya, lalu apa yang Tuhan Yesus katakan? Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Jadi sekalian, ada skenario yang sudah ada, saya percaya. Ya, bagaimana Tuhan Yesus dibaptis oleh. Nah, Tuhan Yesus itu artinya merendahkan dirinya, dia taat dengan skenario apa yang jadi ketentuan itu untuk dia dibaptis oleh yang namanya Yohanes Pembaptis. Ya, lalu kita lihat hal yang kedua yang diajarkan Tuhan Yesus tentang ketaatan. Tuhan Yesus lahir waktu artinya bangsa Israel dibawa kekuasaan orang Roma. Ya, Tuhan Yesus lahir sebagai orang Yahudi. Nah, pada waktu itu Yahudi, orang Israel dijajah oleh orang Roma. Nah, Bapak sekalian, pernahkah saudara melihat dalam Alkitab Tuhan Yesus mengajarkan orang-orang Jews Israel untuk berontak kepada artinya penguasa yang ada, orang-orang Roma? Tidak pernah, Bapak sekalian. Walaupun murid-muridnya sendiri menganggap Tuhan Yesus itu menjadi pemimpin mereka untuk mereka mengalami kemerdekaan, tapi Tuhan tidak pernah mengajarkan demikian. Kenapa demikian? Karena di dalam Roma pasal ke-13 ayat yang pertama, ya tentunya saudara harus tahu kenapa Tuhan mengizinkan orang Roma menguasai Yerusalem dan menguasai orang Israel, karena ketidaktaatan mereka, dosa mereka tentunya ya. Di dalam Roma pasal ke-13 ayat yang pertama dikatakan, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Dimanapun di muka bumi ini pemerintahan yang ada, itu Allah terus bekerja, Allah yang menetapkannya. Ya. 2. Sebab di ayat yang kedua dikatakan, sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik
dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Jadi kalau ada orang yang melawan, memberontak kepada pemerintah, ya, otoritasnya di atasnya, artinya apa? Tidak hanya dia melawan otoritas yang bersangkutan, tapi dia melawan otoritas yang paling tinggi, yaitu Tuhan sendiri. Ya, Bapak sekalian. Nah, di dalam 1 Petrus pasal kedua 13 juga dikatakan begini. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja dikatakan sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Nah, hal yang kedua yang Tuhan ajarkan, supaya kita juga renungkan, ya, bagaimana Tuhan Yesus itu mau dijebak untuk dia memberi pendapat, bersikap untuk melawan, ya, ketentuan pemerintahan. Nah, di dalam Lukas 20 ayat 22, ya, Lukas 20 ayat 22 dulu. Apakah kami diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Jadi ini pertanyaan yang diajukan kepada Tuhan Yesus. Ya, boleh bayar pajak atau tidak? Nah, tetapi Yesus mengetahui maksud mereka yang licik itu, lalu berkata kepada mereka, tunjukkanlah kepadaku suatu dinar, gambar dan tulisan siapakah ada padanya? Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, kalau begitu berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Ini jawaban Tuhan. Bahwa kita sebagai warga negara di satu pemerintahan yang ada di negara, kita wajib membayar pajak. Nah, di dalam Matius pasal ke-17-27, Tuhan Yesus bayar pajak gak? Bayar. Ya. Nah, kita lihat di dalam Matius pasal 17 dan 27. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka bagiku dan bagimu juga. Jadi sebagai warga negara yang baik, sebagai pelaku firman, maka kita juga harus taat kepada ketentuan yang ada, yang sudah ditentukan tentunya oleh pemerintahan di mana kita berada. Ya, lalu kita melihat lagi, ya, kita belajar Bapak sekalian, bagaimana pemerintah sekarang di Indonesia tentunya yang dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, ya, gugus tugas sudah memberikan arahan ketentuan yang harus dipatuhi, diikuti oleh kita sebagai warga negara, supaya tentunya kita ini terbebas, kita terhindar dari COVID-19 yang semakin hari semakin mengganas dan mematikan ini. Nah, ada 5M, ya Bapak sekalian, di mana kita harus melakukan sebagai orang-orang yang taat tentunya, ya. Karena kita tahu pemerintah berasal dari Allah. Apa yang merupakan ketentuan yang dibuat selama itu tidak bertentangan dengan firman Allah, Bapak sekalian, itu yang ketentuan yang harus kita taati, Bapak sekalian. Dan kita percaya itu dari Tuhan juga. Nah, yang kelima bicara tentang kita harus pakai masker, ya. Yang kedua harus menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan. Yang keempat, yang kelima kita mengurangi juga mobilitas. Itu yang kita harus lakukan Bapak sekalian hari-hari ini. Kita harus taat melakukan itu, karena itu untuk kepentingan kita sendiri, untuk keluarga kita, dan juga buat orang lain. Bahkan sekarang ini kan pemerintah sudah melakukan program vaksinasi, ya. Sudah ada susunan skala prioritas yang disusun sedemikian rupa. Ini untuk mencegah artinya penduduk warga dari ketularan, artinya pandemik, artinya COVID-19 ini, virus 19 ini yang sangat ganas ini tentunya, ya. Dan tentunya kita harus mendukung program ini. Jangan mengikuti istilahnya
cerita-cerita hoax. Bagaimana ada ceritanya dikatakan vaksinnya ada chip, ada DNA antikristus. Gak ada, Bapak sekalian. Nah, dengar baik-baik, Bapak sekalian. Kalau kita baca di dalam kitab Wahyu, tanda yang dipakai di tangan kanan, ya, lalu di dahi itu coba kita harus hubungkan dengan ada tujuannya. Itu memang sudah ada dan available, tinggal penerapannya di muka bumi ini. Dikatakan orang tua, besar, muda, ya, itu kan harus pakai tanda, ya, baik di tangan kanannya atau di dahinya. Kalau tidak pakai itu tidak bisa melakukan artinya transaksi jual beli. Jadi ini berkaitan dengan transaksi jual beli. Jadi chip ini, Bapak sekalian, ini bicara sesuatu sistem yang disiapkan sedemikian rupa, ya, selama ini untuk memudahkan pembayaran, sistem pembayaran. Nah, chip itu, Bapak sekalian, dikembangkan sedemikian rupa juga sehingga dibuat sedemikian kecilnya bisa dimasukkan di dalam tubuh manusia. Itu sudah ada, tetapi penerapannya belum, ya. Dan semua chip sekarang ini masih dipasang di kartu, ada kartu kredit, ya, debit card, Bapak sekalian, atau sistem yang lain nanti di mobile banking juga bisa dimasukin chip tersebut, Bapak sekalian. Nah, itu Bapak sekalian, itu untuk melakukan transaksi jual beli memang sekarang. Nah, nanti pada suatu saat waktu saya percaya zaman antikristus, di mana teknologi ini sudah tersedia, itu yang diharuskan dipakai, tapi tidak di dalam cairan, itu bentuknya ada, ya, sebesar kalau tidak salah, yang setahu saya teknologi itu sudah ada, itu sebesar beras, ya, mungkin lebih kecil sedemikian rupa yang artinya menampung data yang bersangkutan, lalu juga mungkin data-data bank, semuanya sudah ada di sana. Karena sudah dipraktekkan, sudah dijalankan di beberapa negara yang ada perusahaan-perusahaan yang sudah memproduksi tersebut untuk mereka bisa melakukan artinya pembayaran. Untuk waktu mereka belanja, mereka menggunakan itu. Dan mereka tinggal kasih tangan mereka untuk di scanner, lalu terbaca semuanya dan sudah dilakukan transaksi itu dengan baik. Nah, kalau di dalam vaksin ya nggak mungkin, ya kan, bagus sekali secara logikanya. Bagaimana artinya waktu dia pergi belanja, ya, itu yang namanya kalau di dalam darah itu kan mengalir terus nanti ke kepala, nanti ke kaki, nanti orang cari scannernya di mana untuk bisa membaca, ya, yang namanya data tersebut. Nah, itu sebabnya kita harus mendukung penuh yang namanya vaksinasi ini, karena untuk kepentingan artinya kita semua, ya, kepentingan artinya semua umat manusia di muka bumi ini. Nah, hal yang selanjutnya, Bapak sekalian, yang seperti tadi firman Tuhan katakan, ya, tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia. Jadi, yang tadi bicara pemerintahan, yang kedua bicara tentang lembaga. Lembaga ini ada apa? Lembaga ada kerohanian, lembaga keluarga, ada lembaga bicara tentang perusahaan. Nah, kita lihat, Bapak sekalian, tentang yang di dalam gereja, ya, di dalam gereja ini itu ada ayat firman Tuhan yang mengatakan begini, taatilah pemimpin-pemimpinmu, ya, di dalam Ibrani 13 ayat 17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukan dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Berdoalah terus untuk kami, kata Rasul Paulus, sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik, karena di dalam segala hal kami menginginkan sesuatu hidup yang baik. Jadi Bapak sekalian, firman Tuhan Yesus mengajarkan untuk kita mentaati pemimpin-pemimpin yang ada di gereja, yang bertanggung jawab, yang berjaga-jaga untuk jiwa kita. Ya, kita lihat di dalam Matius pasal 23 ayat yang kedua, bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan begini kepada orang banyak. Dikatakan begini, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukan segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Ya, kita tahu ahli-ahli Taurat ini menguasai,
ya artinya tahu tentang firman Tuhan. Dia mengajarkan, itu firman Tuhan yang diajarkan. Nah, apa yang diajarkan itu Tuhan Yesus katakan turuti dan lakukan. Nah, cuma jangan turuti perbuatan ahli-ahli Taurat. Karena apa? Ahli Taurat pada waktu itu mereka cuma tahu ngomongnya, tapi kelakuannya, perbuatannya, perkataan itu bertentangan dengan apa yang mereka ajarkan. Tetapi apa yang mereka ajarkan adalah firman. Tuhan Yesus katakan, turutilah dan lakukan. Kita nggak ada urusan dengan orang-orang yang kita dengar firman itu ada sesuatu yang murni, sesuatu yang sangat dahsyat, secara luar biasa. Firman yang kita harus lakukan. Jangan mengikuti perbuatan, kelakuan orang-orang yang mungkin memberitakan firman itu yang tidak selaras dengan itu. Nah, Bapak sekalian, saya bersyukur bahwa saya ini ada di dua lembaga, karena ada lembaga sekuler saya bekerja, tetap bekerja juga di gereja. Bagaimana saya belajar, bagaimana memang betul ketaatan itu di dua lembaga itu harus sama. Taat di gereja harus juga taat di perusahaan tentunya. Dan saya banyak belajar, ya, banyak saya diberkati hati dengan ini. Dan sekarang kalau kita bicara di gereja, saya melayani sejak tahun mungkin 92 awal sampai hari ini. Ya sudah sekian tahun, 28 tahun saya melayani. Saya diberkati karena apa? Saya belajar untuk taat kepada pemimpin yang ada. Gembala sidang kita yang dapat tuntunan dari Tuhan, dia sampaikan. Lalu kita dengar, kita renungkan, dan kita mempraktekkan itu. Dan saya melihat ada sesuatu yang sangat luar biasa tentunya. Karena apa yang Tuhan kasih kepada beliau, kita dapat, kita dengar, kita taat melakukannya, dan kita melihat ya sesuatu yang nyata daripada apa yang merupakan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan, pesan Tuhan itu disampaikan. Nah, oleh karena itu, mari Bapak sekalian, saya ajak bicara begini Bapak sekalian ya. Kita tahu kita diajarkan untuk, artinya saat-saat ini Pak Diko banyak bicara tentang bersembunyi. Bersembunyi ini Bapak sekalian, itu ada ayat firman-Nya, dan di dalam firman Tuhan itu banyak mengajarkan di dalam kondisi keadaan bahaya. Tentunya waktu saudara lihat waktu zaman orang-orang Israel berada di Mesir, ada tulah Tuhan. Waktu Tuhan memberikan hukuman kepada Mesir, saudara lihat orang Israel tidak kena. Tetapi mereka tidak kena karena apa? Karena mereka itu berada di suatu tempat seperti yang Tuhan arahkan. Mereka waktu tulah ke-10 berada di dalam rumah. Mereka waktu hujan es yang besar-besar, mereka ada di tanah Gosen. Tidak kelihatan kemana-mana. Ya, bersembunyi itu bicara kita masuk di dalam hadirat Tuhan, kita banyak memuji, menyembah Tuhan, kita banyak membaca Alkitab, dan kita mengurangi kegiatan-kegiatan yang biasanya kita lakukan di zaman normal tentunya. Karena itu berbahaya buat kita di dalam pandemi COVID-19 ini. Nah, lebih banyak kita menghindar untuk itu. Ya, seperti firman Tuhan katakan, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Nah, ini yang Tuhan ajarkan, dari firman Tuhan. Yang Tuhan ajarkan ya melalui pemimpin rohani kita. Untuk kita bisa mempraktekkan ini. Supaya kita tentunya selamat. Tentunya kita terhindar daripada COVID-19 ini. Nah, lalu bicara tentang persembahan sulung. Nah, ini juga ada ayat firman Tuhan yang diajarkan kepada kita semua. Dikatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan bencana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Nah, memang di dalam masa-masa sekarang, masa-masa sulit, ya memang ini satu pergumulan. Tetapi saya percaya, Bapak sekalian, waktu kita taat melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, di dalam kondisi yang sulit, sukar sekalipun, justru disitulah kita akan melihat pertolongan Tuhan yang nyata. Ya, pertolongan Tuhan yang nyata, Bapak sekalian. Saudara harus bergumul sungguh-sungguh untuk terus bisa melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, mempersembahkan persembahan sulung ini. Ya, kita masuk di dalam bulan Februari, kita mempersembahkan apa yang kita dapat salary yang pertama di Januari, dipersembahkan kepada Tuhan. Saya percaya itu seperti menabur benih yang subur untuk kita bisa menuai di masa-masa di depan. Nah, Bapak sekalian, juga Tuhan Yesus mengajarkan juga bagi saudara dan saya
yang bekerja artinya di perusahaan, ya. Nah, ini sebagai orang-orang percaya, kita juga harus mentaati segala peraturan kebijakan, ya, ketentuan yang ada di dalam perusahaan di mana kita bekerja. Sebagai orang taat, kita harus ikut di situ. Karena saya percaya ketentuan peraturan itu semuanya kan dibuat sedemikian rupa untuk kebaikan perusahaan, juga untuk kebaikan seluruh staf karyawan yang ada. Segala sesuatu yang dibuat, saya percaya, ya, tidak bertentangan tentunya dengan firman Tuhan. Kecuali bertentangan, kita tidak harus ikuti. Tapi semuanya adalah untuk mendatangkan kebaikan bagi banyak orang. Nah, saya ajak Bapak sekalian, di dalam Titus pasal kedua, ayat yang ke-9, Bapak sekalian, itu dikatakan begini ayat firman Tuhannya. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal, dan berkenan kepada mereka, jangan membantah, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah, Juru Selamat kita. Jadi Yesus dipermuliakan, Allah dipermuliakan, ditinggikan, itu tergantung bagaimana sikap kita ini, ya, di dalam perusahaan di mana kita bekerja, di mana kita hidup patuh, taat kepada ketentuan ada, kepada pemimpin otoritas yang di atas kita, Bapak sekalian. Justru mereka melihat bahwa ada sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan kita, dan mereka akan memuliakan Tuhan Yesus tentunya, ya, Bapak sekalian. Nah, lalu kembali kalau kita bicara di dalam lembaga, artinya keluarga, Bapak sekalian, kita tahu ada firman Tuhan katakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti tunduk kepada Tuhan di dalam segala sesuatu. Nah, itu bicara tentang apa? Itu perintah Tuhan. Tetapi juga, hai suami, kasihlah istrimu seperti engkau mengasihi, artinya seperti Tuhan Yesus mengasihi jemaatnya. Jadi juga harus dilakukan. Sebagai orang taat harus melakukan ini supaya apa? Keluarganya diberkati, kehidupan suami istri diberkati secara luar biasa. Nah, bagaimana dengan artinya sikap anak-anak kepada orang tua? Nah, ini saya mau ajak anak-anak muda, anak-anak sekolah minggu, ya, bagaimana ayat firman Tuhan ini ditulis 2 kali, ya, berarti ini sesuatu yang sangat penting untuk anak-anak lakukan kepada orang tua. Nah, di dalam Efesus pasal ke-6 ayat yang pertama dikatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah sesuatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Jadi anak-anak kalau mau panjang umur, diberkati, hidup ya di muka bumi ini, maka harus taat kepada orang tua. Hormati orang tua. Apapun kondisi keadaan mereka, tetap harus dihormati, ya, kecuali ada perintah-perintah, surat-surat yang melanggar, yang tidak sama dengan kebenaran firman Tuhan, ya kita bisa tidak melakukan itu, tapi pun kita mengelaknya, artinya tidak melakukan dengan cara yang baik, cara yang sopan. Nah, di dalam Kolose pasal ketiga 20 ini diungkapkan lagi tentang perintah ini. Dikatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Dikatakan, ya, hai anak-anakku, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Ya, itulah yang indah di dalam Tuhan waktu anak-anak mentaati, menghormati orang tuanya. Nah, bagi orang-orang yang cerita jadi pemimpin, tentunya juga ada firman Tuhan. Bagaimana juga harus menjaga, memperhatikan orang-orang yang berada di bawahannya. Itu perintah Tuhan. Dikatakan begini, ya. Itu di ayat firman Tuhan banyak diajarkan untuk kita ini untuk memperhatikan. Artinya, karena apa? Karena hamba-hamba ini, orang di bawah kita ini juga punya Tuhan yang sama seperti apa yang kita percayai. Tuhannya kan sama. Itu sebabnya harus diperlakukan dengan adil, diperlakukan dengan baik, dikasihi, diperhatikan, supaya mereka pun artinya
Memberkati artinya juga melakukan hal yang baik juga. Buat artinya para pemimpin juga. Nah, mari Bapak sekalian, untuk bisa hidup taat, ya, untuk bisa hidup taat, Bapak sekalian, memang harus memiliki kerendahan hati. Orang yang rendah hati pasti percaya, dia menyadari bahwa kita ini manusia yang tidak luput dari kesalahan. Gak ada manusia yang sempurna. Kekuatan kita terbatas, kemampuan kita terbatas. Banyak kekurangan yang masih kita lakukan. Nah, itulah sebabnya kalau orang rendah hati, dia akan terbuka untuk teguran, untuk nasihat dari firman Tuhan. Nah, itu penting, karena kalau orang gak memiliki rendah hati, gak mungkin bisa. Nah, sudah lihat di dalam tadi ayat yang kita baca, Tuhan itu merendahkan dirinya sedemikian rupa. Nah, kita harus memiliki hal yang sama, memiliki rendah hati. Yang kedua adalah hati yang bersih dan tulus. Karena kembali hati ini yang menentukan sikap perilaku kita, ya, baik perkataan, pikiran, dan juga sikap, artinya tindakan kita yang kita akan lakukan. Dan di dalam Yeskiel pasal ke-36, Bapak sekalian, ayat yang terakhir saya bacakan buat saudara, ayat 27 dikatakan, Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Nah, dikatakan Roh Tuhan akan diberikan diam di dalam batin kita, di dalam hati yang tulus, hati yang bersih, hati yang murni. Supaya apa? Roh ini membantu, ya, dengan artinya ada kemauan, ada sesuatu yang kita ingini, kerinduan untuk kita hidup taat, maka Roh Kudus akan memampukan kita melakukan itu. Apa yang menjadi perintah Tuhan, untuk kita hidup taat di dalam ketaatan kepada perintah Tuhan, supaya hidup saudara saya diberkati oleh Tuhan berlimpah-limpah, dijagai, dilindungi, kita bisa melalui masa-masa yang sulit dengan kemenangan demi kemenangan yang berasal daripada Tuhan. Nah, mari Bapak sekalian, saya ajak Bapak sekalian untuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, saat ini hamba-Mu berdoa Tuhan, firman Tuhan sudah hamba-Mu sampaikan Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang beracara buat setiap kami yang mendengar Tuhan Yesus. Tuhan, kami tahu betapa pentingnya untuk hidup taat Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan, sehingga hidup kami akan terus diberkati oleh Tuhan secara luar biasa. Kami boleh menjadi saksi-Mu Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Tuhan akan terus menyertai kami, Tuhan akan terus memberkati kami, Tuhan akan terus menjagai kami Tuhan. Engkau melihat umat-Mu Tuhan yang berada Tuhan di rumah ataupun mereka dimanapun, Tuhan akan terus menjagai, melindungi mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan umat-Mu Tuhan, gereja-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Nah, Bapak sekalian, kita akan memasuki perjamuan kudus. Mari saudara sekalian mempersiapkan segala sesuatunya. Saudara bisa mempersiapkan anggur dan roti yang kita akan makan, roti sebagai tubuh Kristus dan anggur yang merupakan darah Yesus. Mari Bapak sekalian, kita mempersiapkan itu sambil kita juga berdoa bersama-sama. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami akan masuk di dalam perjamuan kudus ini Tuhan. Biar Tuhan Engkau sendiri melihat keberadaan kami Tuhan. Biar Tuhan, kalau ada kesalahan, ada dosa yang masih kami lakukan Tuhan, biar Tuhan mentahirkan, menguduskan kami Tuhan Yesus, sehingga kami layak Tuhan di dalam perjamuan kudus ini. Sehingga waktu kami makan roti yang merupakan tubuh-Mu, minum anggur yang merupakan darah-Mu, Tuhan akan berkarya secara luar biasa. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang putus harapan diberikan pengharapan yang baru oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Irabashika tataralaba shika taralaba. Irabashika tataralaba shika tataralaba. Shindarabashika tataralaba shindaraba. Irabashika tataralaba. Oh Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pimpin Tuhan. Perjamuan kudus ini Tuhan. Pimpin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi, dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita memakan dalam nama Yesus. Dan mari kita angkat cawan anggur kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasih Tuhan, bukankah cawan anggur yang di atasnya kita coba syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus. Mari kita meminumnya dalam nama Yesus. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita nyanyikan, kita mengucapkan syukur. Terima kasih kepada Tuhan. Oh Jesus. Jesus, Jesus. Jesus. Oh Jesus. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari setiap kita yang berada di rumah, kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Saya akan berdoa buat saudara. Hirabashika tataralabashika tatarabashika tatarabashika. Kau melihat Tuhan, kami yang ada dimanapun Tuhan, yang ada di rumah, dimanapun kami berada Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, Tuhan sudah memberikan menuntun kami Tuhan, untuk kami memiliki integritas dalam hidup kami Tuhan. Sehingga kami akan menjadi alat-Mu Tuhan di akhir zaman ini, di era Pentakosta yang ketiga ini Tuhan, menjadi alat-Mu Tuhan di dalam penuaian yang terbesar dan terakhir Tuhan. Kami bisa menjadi terang dan garam Tuhan, waktu kami memiliki integritas dalam hidup kami, terutama ketaatan Tuhan. Ajar kami lebih lagi Tuhan, untuk kami boleh hidup taat sungguh-sungguh dengan Engkau Tuhan, seperti apa yang Tuhan perintahkan. Biar setiap kami Tuhan, pelan-pelan Tuhan, jemaat Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biar Roh Kudus terus memenuhi setiap kami Tuhan, memampukan kami untuk melakukan Tuhan apa yang Tuhan perintahkan, sehingga kami sungguh-sungguh mengasihi-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar Tuhan berkati jemaat-Mu yang bekerja, yang berusaha Tuhan Yesus. Berkati berlimpah-limpah anak-anak yang sekolah, yang kuliah, diberkati Tuhan. Bahkan yang saat ini yang sedang sakit,
disembuhkan oleh Tuhan Yesus Kristus, karena janji firman mengatakan oleh pilur-pilur Tuhan Yesus di kayu salib semua sakit penyakit sudah disembuhkan dalam nama Yesus. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, bahkan yang putus pengharapan diberikan pengharapan yang baru oleh Tuhan dalam nama Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Nah, Bapak sekalian, sebelum kita menerima dua berkat, mari kita sama-sama mendeklarasikan tentang arti Pentakosta yang ketiga. Pentakosta ketiga, yang pertama adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman Nuh melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Yesus Kristus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberi kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar dan busuk. Dengan kepaknya, Ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sampingmu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah Kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terjatuh kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Stay healthy. God bless you. Bye-bye. Nah, mari Bapak sekalian, kita angkat tangan di hadapan Tuhan Yesus Kristus saat ini. Kekasih Tuhan Yesus Kristus saat ini, terimalah damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan, kesembuhan, pemulihan, bahkan berkat yang berlimpah-limpah daripada Bapa di surga melalui Putra yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan, dan melalui persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama
lamanya. Yang percaya dia diberkati, mari kita katakan sama-sama, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah. Rumah doamu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan